Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all. Now, finally, will be our two last sessions, right? And then I want to discuss today. Now in this video is about unit reporting and recording. Jadi sebelumnya kita sudah tahu bahwa reporting and recording adalah handover atau operan ya kalau di bahasa Indonesianya. Dan dimana di operan ini adalah tugas perawat, health professionals itu memang harus mengoperkan pasiennya karena kita tidak dinas 24 jam dengan pasien kita. Nah, terus apa saja yang kita discuss ketika kita handover? Nah, itu ada banyak hal ya. Di sini coba, ini kan di bagian pertama, ini ada pertanyaan terkait what do you think are features of good handovers. Nah, kita berarti bisa ini dari pengalaman kalian, hal-hal apa yang harus di handoverkan. Pertama, pastinya kita akan menginformasikan terkait apa yang sudah dilakukan, terus kemudian apa yang belum dilakukan dan rencana apa pada pasiennya. Nah, itu kalau menurut saya komponen yang paling harus ada di handover. Kemudian apa yang nggak harus diulangi ketika operan dan why not? Ya mungkin kayak alasan pasien masuk itu kan sudah jelas, kita sudah tahu di awal. Kemudian juga kayak data-data lab yang sebelumnya sudah ada itu juga tidak diperlukan. Dan kemudian yang ketiga adalah what can happen if handovers do not communicate important information from one shift to another. Ya pastinya banyak miskomunikasi, banyak hal-hal yang yang bisa mempengaruhi asuhan keperawatan ke pasien itu kurang berkualitas. Karena itu pastinya dibutuhkan handover yang memang benar-benar berkualitas sehingga kita tidak membahayakan pasien. Oke, nah sekarang saya akan lanjut ke listening di part 1. Oke, di part track 05 ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Emily, seorang perawat ruangan menghandoverkan pasien namanya Mrs. Cho. Oke, Mrs. Cho, dan ada dua pertanyaan di bagian B-nya. Pertama, what is her present medical problem? What is her past medical history? Dan kemudian di bagian C ini adalah true and false. True and false ini ada 5 pertanyaan. Pertama, she does not manage her ADLs at home by herself, and then she has been quite distressed. Her BP at 10 a.m. was 200/105. Her pulse was 88 at 10 p.m. and the porter has been booked for tomorrow. Oke, ini kita akan dengarkan di track 05. Saya akan dengarkan ini tapi saya potong per part ya supaya kita bisa menjawab pertanyaan di B and C together. Okay, we will listen together. Right, now Mrs. Cho in bed number 5. Mrs. Cho was readmitted yesterday because of uncontrolled hypertension. You'll probably remember her from last week. She went home but couldn't manage her ADLs by herself. Her daughter had to come in every morning to give her a shower and help her during the day. She's been quite distressed about it, according to her daughter. Oke, nah ini berarti kita bisa dengar di sini she does not manage her IDL at home by herself. This is true karena tadi ada diomongin dia nggak bisa melakukan activity daily living-nya itu sendiri. Jadi pernyataan ini true. Kemudian he has been quite distressed juga tadi dibilang sama Emily, yes he has been quite distressed. Berarti ini juga true. And then what is her past medical history? Itu ada uncontrolled hypertension ya, uncontrolled hypertension tadi sudah dijelaskan oleh Emily. Oke, sekarang kita lanjutkan. She presented to the unit with uncontrolled hypertension despite a change in medication. She has a past history of MI this year in June. Oke, nah berarti tadi past medical history, berarti present medical his problemsnya uncontrolled hypertension, past medical historiesnya adalah terkait MI, penyakit jantungnya itu ya, jadi di sini ada penyakit jantung dan di sini ada uncontrolled hypertension ya, myocardial infections ya, MI. Oke, jadi ini untuk nomor 1 dan nomor 2. Sekarang kita fokus ke pertanyaan 3, 4 dan 5. This morning she complained of chest pain. The SHO was called. Her BP at the time, that was 10 a.m.,
was 210/105 and her pulse... Her BP at 10 am 210/105. Berarti ini salah karena ini 200/105. Sedangkan yang benar adalah 210/105. Berarti yang nomor 3 itu salah. Sekarang kita lanjutkan. Jadi memang tips yang harus kalian pegang pada listening adalah pahami pertanyaannya. Jadi kita bisa mencari di mana saja itu di mana saja hal-hal ini yang harus kita dengarkan di listening-nya. Jadi jangan pernah ngerjain listening sekalian belum baca pertanyaannya. Jadi harus sebelum ngerjain listening baca dulu pertanyaannya, pahami semaksimal mungkin sehingga ketika dengerin listening sudah tahu mau nyarinya di mana. Was 100. She had an ECG done and was given GTN sublingually. We gave her some O2 via the mask and she seemed to settle. Ya, ini dijelasin, dia ada dikasih O2, dia ada keluhan chest pain, terus ada ECG dilakukan gitu. Jadi kan memang sama ya di Indonesia ataupun di luar negeri ketika operan itu banyak kita menggunakan abbreviations, banyak menggunakan singkatan-singkatan yang dimana kadang tiap institusi berbeda, tapi ada juga yang memang sudah general kayak EKG, ECG gitu, kemudian kayak BP, blood pressures gitu. Jadi sama sih sama kita kan kita nggak pernah jarang yang ngomong tekanan darah TD gitu, TTV biasanya ngomong, jadi pasti biasanya disingkat supaya tidak terlalu panjang. She's in for cardiac catheterization tomorrow to assess the extent of the damage to her heart. I've booked the porter already. The porter has been booked for tomorrow. Take 4-hourly OBS, BP and pulse and report any chest pain immediately, of course. She's had no chest pain this shift. Nah ini mungkin saya ada yang terlewat terkait pulse-nya. Mungkin kita dengerin lagi di sini terkait pulse-nya. We will listen again dan saya coba jelasin lagi kedua kali karena memang saya pun juga kadang masih suka ada yang kelewat gitu makanya. Tapi pada ujian memang kita tidak boleh ada yang mengulang 2 kali. Tapi di sini kita masih proses belajar. Nggak apa-apa kita pelajari lagi baik-baik gitu supaya saya juga bisa menjelaskan secara lebih detail untuk kalian lebih paham listening sini. 1.4. Right, now Mrs. Cho in bed number 5. Mrs. Cho was readmitted yesterday because of uncontrolled hypertension. You'll probably remember her from last week. She went home but couldn't manage her ADLs by herself. Her daughter had to come in every morning to give her a shower and help her during the day. She's been quite distressed about it, according to her daughter. She presented to the unit with uncontrolled hypertension despite a change in medication. She has a past history of MI this year in June. This morning... Nah ini tadi ini secara general adalah pembukaan dari operan ya. Jadi pembukaan operan itu biasanya kita kan memperkenalkan nama pasien dan ruangan atau di kamar mana. Jadi kan tadi this is Mrs. Cho in room 10 gitu loh. Comes to the hospital because of, dia kan bilang tadi presence medical problemsnya uncontrolled hypertension. Dikasih tahu juga pasien ini minggu lalu juga udah pernah masuk gitu, tapi sebenarnya sudah dipulangin, tapi ternyata ketika di rumah dia nggak bisa melakukan ADL-nya sendiri, harus dibantu oleh anaknya, di mana anaknya itu juga anaknya sih tiap pagi mau datang, tapi pasiennya itu tetap merasa stres gitu, Kenapa? Mungkin karena dia mikir harusnya saya bisa dong melakukan hal ini sendiri, kan tahu ya pasien ketika dia mengalami kelemahan gitu, tidak semua pasien bisa menerimanya dengan baik. Kemudian jadi dia masuk dengan uncontrolled hypertension, tapi di past medical history-nya ada MI, myocardial infarctions, jadi ada penyakit jantung. Jadi itu data yang bisa kita dengarkan di track yang tadi. Sekarang kita lanjut, kita fokus untuk mencari data terkait BP, pulse, sama Porter. She complained of chest pain. The SHO was called.
Her BP at the time, that was 10 a.m., was 210/105 and her pulse was 100. Oke, pulse-nya ternyata tadi kan yang saya kurang teliti mungkin saya di awal tadi. BP-nya benar 110/105 and pulse-nya 100. Berarti ini dua-duanya salah, false and false ya. Jadi hati-hati, memang ini kita harus mendengarkannya secara detail karena memang gitu kadang. Saya tadi fokus ke pertanyaan ketiga, yang keempatnya kelewat gitu. Jadi kita harus mendengarkan dengan detail gitu loh, bahwa kita harus dapat kedua data ini directly gitu loh, walaupun dia memang ngomongnya juga cepat gitu. Jadi tadi dia bilang pasiennya itu mengeluh chest pain karena ada nyeri dada, dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan juga nanti ini akan dijelaskan ya, apalagi tindakan yang dilakukan terkait EKG dan juga pemberian oksigen. She had an ECG done and was given GTN sublingually. Oke, she has ECG, EKG done, and giving GTN. GTN itu kan apa namanya? Dibelikan obat yang ditaruh apa? Ada nanti kepanjangannya di bawah ini yang abbreviations gitu ya. Obat untuk hipertensinya juga. We gave her some O2 via the mask, and she seemed to settle. She's in for cardiac catheterization tomorrow to assess the extent of the damage to her heart. I've booked the porter already. Strict 4-hourly obs, BP, and pulse and Oke, dia bilang ada rencana pemeriksaan kateterisasi jantung dan sudah di book porter. Nah, ini kemudian yang terakhir ini akan dijelasin, harus dicek lagi oksigenasinya, kemudian ECG-nya kalau ada keluhan nyeri dada. For any chest pain immediately, of course. She's had no chest pain this shift. Oke, jadi dibilang lagi selama shift ini tidak ada lagi chest pain, tapi apabila ada chest pain lagi harus langsung konsul ke dokter. Oke, itu kira-kira penjelasan dari track 5. Oke, kita lanjut ini ke abbreviations ya. Di abbreviations ini kita langsung coba saya jelasin aja ya. Kalau BP pastinya sudah semua tahu adalah blood pressures. Kalau P, pulse ya, pulse. QDS ini adalah quote quote 4 times a day kan, quote days ada ini bahasa Yunani ya, jadi 4 times a day quote, karena quote itu 4 kali. MI tadi kan myocardial infection or heart attack. GTN, nah ini GTN, glyceryl trinitate atau call it nitrolingual. Jadi obat untuk hipertensi yang trinitate ini, nitrolingual, ini biasa diberikan pada pasien hipertensi atau pasien yang gagal ginjal yang tekanan darahnya selalu tinggi, ini juga sering diberikan. Kemudian kalau HO, senior host officer, 4 degrees, ini 4 degrees bisa sama juga dengan 4 hourly ya, or every 4 hours. Oke. Kemudian CO ini adalah complaint of. SL adalah sublingual. Where is sublingual? This is sublingual or under the tongue. Okay. O2 is oxygen. ECG is electrocardiogram. ADL is activity of daily living. PT is patience, and OBS is observations. Jadi itu kira-kira dari pernyataan ini, dan yang ini saya rasa tadi kalau kalian sudah mendengarkan ini itu secara ini mudah dilakukan ya. Kalau yang mudah saya kayaknya nggak akan terlalu ngejelasin karena ini tinggal kalian dengerin, pas yang bagian ini kalian stop atau apa itu juga gampang lah. Oke, sekarang kita akan lanjut ke listening yang kedua. Oke, listening yang keduanya. Tapi sebelumnya mungkin itu dulu untuk kalian pahami ya. Nanti apabila ada pertanyaan langsung tulis di komen dan nanti kita bisa discuss di komennya.